Bocil cewek tiba-tiba datang telat lagi kayak gitu. Tiba-tiba ada berita ternyata nggak jadi magang, gagal. Halo semuanya, di video kali ini aku bakal ceritain gimana perjalanan aku setelah akhirnya aku sampai di Jepang. Wow. Video ini adalah lanjutan dari video aku yang sebelumnya. Kalian bisa cek di channel aku, di video aku yang sebelumnya. Agar nggak ketinggalan, ikuti terus channel aku ya. Jadi setelah akhirnya aku sampai di Jepang, aku sekolah di Nihongo Gakko atau sekolah bahasa Jepang di Gunma, nama suatu daerah di Jepang. Sekolah Jepang itu kebanyakan mereka itu menyediakan kos-kosan atau dalam bahasa Jepang disebut ryo. Begitu juga dengan aku juga tinggal di apartemen sekolah, tapi waktu itu bentuk ryokan. Jadi bangunannya itu nggak yang semodern yang sekarang, nggak kayak rumahnya aku yang kayak gini. Jadi bawahnya itu pakai tatami. Jadi aku tinggal di atau sekolah bekas ryokan gitu loh. Sama halnya di Indonesia juga. Tempat yang tua pasti ada hawa-hawa mistis gitu kan. Di Jepang pun juga. Jadi kita tinggal di ryokan itu ber-20 orang. Awalnya kita kayak yang cuek aja karena kita kan anak baru, terus nggak tahu apa-apa mah masih bodo amat. Tapi ketika akhirnya kita denger-denger cerita, denger-denger sejarah dari ryokan itu tuh, kayak yang lama-kelamaan hawa mistisnya tuh muncul. Dan ternyata emang itu ryokan udah tua banget. Pemiliknya itu ternyata masih hidup. Ada yang bilang juga udah meninggal. Kita tinggal ber-20 orang. Jadi di situ ada senpai juga. Untuk biaya ryokan itu sendiri juga, kita bisa mengganti biaya sewa selama 3 bulan itu dengan kita volunteer atau kita kerja bakti gitu, bersihin sekolah selama 3 bulan juga. 90 jam lebih tepatnya. Ketika kita bisa selesai kurang dari 3 bulan, kita udah terhitung lunas dengan volunteer 90 jam. Tapi itu cuma berlaku di sekolah aku ya. Kurang tahu kalau di sekolah yang lain. Untuk bayaran sewa atau sekolah aku dulu itu sekitar 2 mang. Itu udah sama listrik, air, dan segala macem, kecuali makan, kecuali kebutuhan pribadi ya. Tapi karena aku tinggal di ryokan, ya kamar mandinya bareng-bareng, toiletnya bareng. Jadi itu dalamnya tuh banyak kamar, ada ruang tamu juga, ya bareng-bareng juga kayak gitu. Untuk menyewa apartemen di Jepang itu, jadi kita tuh menyiapkan ada uang muka DP gitu. Jadi kalau di Indonesia kan umumnya kita nyewa, kita ngekos gitu, kita langsung bayar per bulannya. Tapi kalau di Jepang enggak. Di Jepang itu ada uang awalnya. Uang awalnya itu lebih besar dari sewa per bulannya. Rincian biayanya ada kayak keamanan, kebersihan, ada kayak asuransi kalau semisal kunci hilang, terus ada kayak semisal kebakaran, segala macem gitu, sama uang masuk, dan ada juga biaya terima kasih kepada si pemilik bangunannya. Kan kita nyewa, kita bayar, nggak nepati secara cuma-cuma. Kenapa harus ada duit terima kasih sih sama yang bangunnya? Jadi aku setiap nyari apa toh, itu selalu nyari yang gak ada biaya itunya. Dan apa tau sekolah aku itu, dulu kalau nggak salah sekitar 4 mang. Waktu itu aku udah masuk sama biaya daftar ulang. Jadi sekamar tuh ada yang 3 orang, ada yang 2 orang. Aku awalnya 2 orang, lalu akhirnya karena ada yang pindah segala macem. Terus kan kalau kamarnya sendiri-sendiri, biaya listrik mahal gitu mungkin. Akhirnya aku jadi tinggal bertiga. Dan bukan karena hal itu aja, suasana mistis horornya itu sering aku rasain. Jadi akhirnya ketika di tahun kedua aku mutusin buat pindah cari apartemen baru sama temenku. Akhirnya aku tinggal bertiga lagi. Ada pertanyaan, kenapa nggak dari awal
datang ke Jepang itu langsung nyewa apartemen sendiri, langsung nyari tempat tinggal sendiri, nggak usah masuk ke apartemen sekolah. Kan jadi duit yang buat bayar apartemen sekolahnya bisa digunain buat nyari rumah sendiri. Logikanya gini, kita nggak tahu apa-apa, pertama kali tinggal di luar negeri dengan pengetahuan bahasa yang seadanya, gimana cara kita nyari tempat tinggal sendiri kalau senior aja kita nggak ada, jadi siapa yang bisa nuntun kita? Dan untuk kalian juga, jangan berimedi kalau nanti bakal tinggal di sebuah ryokan bareng-bareng berbanyak orang, yang kamar mandinya bareng-bareng ber-20, kayak pesantren kayak gitu. Jangan, nggak semua asrama sekolah tuh kayak gitu. Itu karena kita yang dari Indonesia itu lumayan banyak, jadi kita tempatin di asrama sekolah yang berbentuk ryokan. Untuk temenku yang ada dari Mongol, ada dari Myanmar, ada dari Cina, dan yang lainnya, mereka juga tinggal di asrama sekolah, tapi bentuknya udah asrama yang modern. Per kamarnya itu udah ada kamar mandi, dapur, kayak rumah minimalis kayak gitu. Itu menurut aku lebih enak. Tapi kembali lagi kepada diri kalian masing-masing, bagaimana kondisi budgetnya. Kalau emang kepengen tinggal bareng temen itu lebih bagus karena bisa lebih menghemat, meminimalis pengeluaran. Kalau tinggal sendiri harus mikirin budgetnya seberapa mampu kita. Oke, cerita aku sampai di sini dulu tentang tempat tinggal aku atau asrama sekolah aku waktu pertama aku datang ke Jepang. Dan untuk selanjutnya, aku bakal ceritain tentang bagaimana aku bisa mendapatkan kerja part-time pertama aku di video selanjutnya. Ikuti terus channel aku ya. Terakhir, pesan dari aku, buat kalian yang pengen datang ke Jepang sebagai pelajar, jangan bingung bakal tinggal di mana. Karena dari sekolah pasti akan membantu kalian. Semangat!